Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan mulaikan ibadah online pada saat pagi hari ini. Mari kita mau sujud di altar Tuhan sebelum kita mulaikan ibadah pagi hari ini. Sujud di altarnya. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat hari ini. Sujud di altarnya, ku bawahi sesuatu di altarnya, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat kami kembalikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau karena limpahan kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan boleh kami terima. Saat pagi hari ini kami bisa menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami dalam kami beristirahat sepanjang malam. Sepatutnya lah Tuhan, pagi hari ini Engkau menerima puji-pujian dari kami. Engkau akan kami agungkan Tuhan. Haleluya. Kami mau haleluya Tuhan siapkan seluruh hidup kami. Haleluya untuk kami memuji Engkau. Untuk kami menerima firman-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan-Mu boleh kami terima. Dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau siap memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karya terbesar dalam kehidupan kami. Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau pakai kami semuanya para pelayan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau harta yang
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau, haleluya Allah kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehat pagi hari ini? Amin. Apapun keberadaan kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau muliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhanku sampai selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi, pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya.
Bapak Ibu yang ada di rumah, bukan kuat dan bukan gagah kita. Kalau sampai saat pagi hari ini kita masih kuat. Karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita pujikan pujian ini lebih semangat ya. Bukan kuat, bukan gagah. Bapak Ibu, karena Roh Suci, karena Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mau dayung-dayung perahu kita bersama dengan Tuhan akan selamat sampai tujuan. Ku dayung-dayung perahuku. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menolong kita, kita akan selamat dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi kita akan pujikan pujian Ku Dayung-Dayung. Menuju
Bila Tuhan izinkan, sesuatu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan adalah pasti waktu yang terbaik. Waktu Tuhan. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus.
kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau siapkan hati kami, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, penuntun dalam kehidupan kami. Apapun bentuk firman-Mu, kami boleh terima dengan penuh sukacita. Kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah kirimkan di tempat ini untuk membuka rahasia firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami terima, haleluya Tuhan, kami boleh terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siapkan hati kami akan duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan perkataan-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Saya yakin kita semua ada dalam keadaan kondisi yang sehat, yang baik. Baik itu secara jasmani maupun rohani, semuanya baik-baik. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yonatan Johannes yang mempercayakan saya untuk melayani kita semua pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini mari Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan memberi tema kebenaran firman Tuhan, yaitu kondisi hidup rohani. Hari-hari ini ada begitu banyak dari kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, berusaha agar supaya kondisi tubuh kita baik. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang sangat menakutkan, sehingga ada begitu banyak upaya-upaya yang kita lakukan agar supaya kondisi tubuh kita sehat, agar supaya kita dalam keadaan yang baik. Tetapi satu hal, bahwa kita harus seimbang. Rohani itu juga harus sehat. Kalau tubuh kita sehat, rohani kita sehat, maka saya yakin kita semua hidup dalam kesehatan yang dari Tuhan. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita temukan di dalam Alkitab sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, dikatakan begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran, sudah mati karena dosa-dosamu. Dan inilah kehidupan kita yang dahulu. Kehidupan rohani kita yang dahulu dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu mati karena pelanggaran. Nah, kalau kita temukan kata pelanggaran di dalam bahasa Yunani adalah paraptoma. Paraptoma ini adalah tergelincir. Ketika kita berjalan dan kita tergelincir, itu disebut paraptoma. Itu pelanggaran. Tetapi kalau dosa di sini dikatakan hamartia, yang berarti meleset atau salah sasaran. Siapapun kita manusia, masa lalu kita, kehidupan rohani kita mungkin sampai hari ini, kita mungkin masih ada dalam kondisi yang melakukan pelanggaran, yang mungkin tanpa kita sengaja. Mungkin juga kita masih melakukan satu kesalahan atau satu dosa, kita meleset, kita melenceng dari satu sasaran. Tetapi itulah yang disebut oleh Rasul Paulus, masa lalu kita, hidup rohani kita dulu mati. Nah, dalam keadaan yang demikian,
Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak mau hidup dalam kematian rohani yang seperti ini. Kita mau mengalami satu kehidupan yang bangkit, satu kehidupan yang bangun, satu kehidupan yang hidup secara rohani. Itulah sebabnya kita mau baca Alkitab di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-10 sampai ayat 13 berkata begini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari ayat ini maka kita temukan ada dua hal yang penting untuk kita pelajari pada hari ini. Yang pertama dikatakan dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus. Yang kedua adalah orang-orang yang diperanakan atau orang-orang yang lahir di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Alkitab mencatat, Yohanes berkata bahwa dunia ini di mana Yesus datang itu diciptakan olehnya. Bahkan dikatakan semua manusia diciptakan olehnya. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, ciptaannya tidak menerima. Semua manusia selain kita sebagai anak-anak Tuhan, mereka tidak menerima Dia. Tetapi pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita disebut orang-orang yang menerima Dia. Kita disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Satu hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini, ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalamnya tidak ada andil sekalipun untuk kita. Karena kita diselamatkan oleh karena anugerahnya. Kita diselamatkan hanya karena anugerahnya. Kita bisa menerima Dia, kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita layak untuk memanggilnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana ayat ini berkata, sekali lagi saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita menerima Dia, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan pada saat itulah kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa Bapak Ibu? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Inilah berita yang luar biasa untuk kita semua. Kita disebut anak-anaknya dan Dia kita menyebutnya Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai pada hari ini, itu semua karena anugerahnya. Karena Dia melayakkan kita untuk kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita menerima kabar baik ini. Yang pertama, ternyata kita menerima Yesus, kita menerima Yesus itu terjadi karena Dia.
Ini yang biasa kita sebut iman karena percaya. Iman yang menyelamatkan ya ini. Iman yang menyelamatkan kita peroleh, kita terima dari Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan karena kita baik, tetapi Dialah yang memberikan iman itu kepada kita. Dan kalau sampai pada hari ini kita masih setia ikut Tuhan, sampai hari ini kita masih setia memanggil Dia ya Aba ya Bapa, sampai hari ini kita masih setia memanggil Dia Yesus, 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 itu semua karena Dia yang menganugerahkan kepada kita. Inilah iman yang menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua adalah iman yang menyembuhkan. Mengiring Tuhan bukan karena kita sembuh dari sakit. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena kita melakukan sesuatu dan kita ikut Dia. Ada begitu banyak orang yang ikut Tuhan karena melihat dan merasakan mujizatnya. Tetapi Alkitab memberikan jawaban kepada kita, banyak orang pun yang ikut Yesus, tetapi banyak orang yang mundur darinya. Kenapa? Alasannya karena dari sekian banyak orang, mereka ikut Dia karena mujizat. Bapak Ibu mungkin mengalami pengalaman yang luar biasa seperti ini. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui iman yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dalam perjuangan kita mengiring Dia, kita mungkin memakai iman kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kita percaya kepada Dia. Sebagaimana yang dikatakan Roma pasal 10 ayat 17. Melalui kebenaran firman-Nya yang kita dengar, itulah yang akan membuat iman kita tumbuh. Iman inilah yang semakin hari semakin kuat, yang akan memampukan kita untuk dapat melewati kondisi sulit sekalipun. Sekali lagi saya tekankan, kita beriman kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu karena anugerah-Nya. Tetapi melalui iman yang kita dengar, melalui kebenaran firman Tuhan yang hari demi hari kita dengar semakin tumbuh, itulah yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin kuat untuk menghadapi kenyataan yang ada pada hari-hari ini, walaupun sulit. Saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, iman yang menyembuhkan akan menyembuhkan orang yang sakit. Iman yang menyembuhkan akan menyembuhkan mereka yang sakit, akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah pada hari-hari ini, akan memberikan kemampuan kepada mereka yang sedang alami keletihan pada hari-hari ini. Setiap orang yang menerima Dia dikaruniakan iman. Mungkin itu yang kita miliki adalah iman yang kecil, biji sesawi. Tetapi yakinlah, iman itu bisa memindahkan gunung. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang alami keletihan pada hari-hari ini, yakinlah iman yang ada pada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan akan memampukan kita semua. Itu yang pertama kita melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima Dia sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Kondisi iman kita pada hari-hari ini diuji oleh Tuhan. Apakah kita semakin kuat? Apakah kita semakin lemah? Tetapi setiap orang yang mendengarkan kabar baik, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita yakin kalau kita terima kebenaran firman itu dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa di dalamnya. Amin. Ada kuasa di dalamnya yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita temukan di dalam ayat Yohanes tadi pasal 1 ayat 13 dikatakan begini, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
diperanakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata diperanakan ini seringkali yang kita dengar dengan sebutan dilahirkan kembali atau lahir baru. Kondisi hidup kita yang lama, Bapak Ibu, membuat kita mati. Tetapi ketika kita mengalami Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Alkitab mengkonfirmasi kepada kita pada hari ini, maka saat itulah kita harus mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Banyak orang yang salah pengertian dalam hal ini. Mereka berpikir sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah setia melayani Tuhan. Mereka berpikir itulah lahir baru. Lahir baru kalau dalam konteks ini tidak sama dengan pada saat kita dibaptis. Sebab kalau kita telusuri Alkitab sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, di situ kita temukan kisah tentang Nikodemus. Ayat 3 berkata begini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Fatal Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus sampai mencapai tahap dilahirkan di dalam Kristus atau dilahirkan kembali. Ada beberapa hal yang saya catat di sini tentang dilahirkan kembali. Yang pertama, kata dilahirkan kembali kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan anoten. Anoten ini berarti dari semula, ya, dari awal, radikal. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata ini, radikal. Kata radikal ini banyak orang yang salah dalam mengartikan. Mereka berpikir kalau sudah radikal berarti udah salah. Tetapi dalam konteks ini radikal ini adalah dari awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar-benar itulah yang kita yakini, itulah yang disebut radikal. Artinya setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru, apapun proses yang dia hadapi, apapun masalah yang dia hadapi, kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan sudah memberikan kepada dia cap untuk menjadi anak-anak Allah, maka saya yakin dia akan menjadi anak-anak Tuhan yang radikal. Artinya dia tidak akan berubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadilah anak-anak Tuhan yang radikal hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang semakin kuat. Jadilah anak-anak Tuhan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Hal yang lain dikatakan begini, lahir baru itu definisinya adalah suatu perubahan yang radikal sampai ke akar-akarnya. Jadi salah satu perubahan yang terjadi sampai ke akar-akarnya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kejadian ini, peristiwa ini adalah terjadi dari atas, dari pihak Tuhan. Kita mau berusaha baik, kita mau berusaha rohani, kita mau berusaha rohani kita semakin baik. Apapun usaha itu, Alkitab mencatat
bahwa semua kebaikan, semua kesucian manusia itu digambarkan seperti kain yang kotor. Tidak ada salah satu usaha manusia yang akan membuat kita alami yang namanya lahir kembali atau dilahirkan di dalam Kristus. Hanyalah Yesus yang bisa melakukan itu di dalam kita. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita lah yang akan melakukan itu di dalam kita, sehingga kehidupan yang radikal itu kita alami. Ada salah satu tanda atau ciri, bukti kalau dia itu alami kelahiran baru. Karena pada dasarnya orang yang alami kelahiran baru itu ternyata dilihat akhir hidupnya. Gimana akhir hidupnya? Kalau ia mati di dalam Kristus, itu salah satu bukti bahwa dia mengalami kelahiran kembali. Itulah sebabnya tidak heran kalau kita melihat ada banyak anak Tuhan sudah ikut Tuhan, sudah dibaptis, sudah setia melayani Tuhan, sudah setia melakukan pelayanan. Tetapi pada akhir hidupnya apa? Hanya masalah apa dia bisa tinggalkan Yesus. Contohnya mungkin Yudas. Mungkin kita hari-hari ini seperti Petrus. Iman kita terkadang kuat naik. Rohani kita terkadang ada di level yang tertinggi, tetapi terkadang kita berada di level yang turun. Tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam keadaan yang tersulit kita, kalau kita bisa mempertahankan Yesus di dalam kita, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang radikal, apapun itu masalahnya, itulah salah satu bukti bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Proses kelahiran kembali kita nggak bisa alami hari ini. Karena sebagaimana Alkitab berkata, kita masih melakukan pelanggaran. Kita masih bisa melakukan kesalahan. Kita masih bisa melakukan dosa. Tetapi Yesus berkata, siapa yang setia sampai akhir, siapa yang setia sampai akhir mengikut Tuhan, dialah yang akan menikmati kerajaan surga. Jadi orang-orang yang tidak alami kelahiran baru sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau engkau tidak alami kelahiran baru, engkau tidak bisa melihat kerajaanku. Bayangkan Bapak Ibu melihat aja nggak bisa, bagaimana mau tinggal? Jadi orang-orang yang alami lahir baru di dalam Kristus, merekalah yang akan melihat kerajaan Allah dan merekalah yang akan menikmati kerajaan itu. Kita berdoa supaya jemaat GPD Ngunut semuanya ada di dalam koridornya Tuhan. Hidup semakin radikal di dalam Tuhan. Amin. Semakin radikal di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan itu udah jangan setengah-setengah. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun persoalan kita. Ekonomi sedang menghimpit kita pada hari-hari ini. Kesehatan sedang menghimpit kita pada hari-hari ini. Mungkin kita hidup dalam ketakutan. Tetapi saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, pertahankan kondisi tubuh Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi lebih dari itu, pertahankan kondisi rohani Bapak Ibu. Tetap adakan satu kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena pada saat kita lelah, Yesus berkata, mari datanglah kepadaku setiap yang lelah, setiap yang punya beban, setiap yang punya masalah, mari datanglah kepadaku. Dia yang kita sembah, dialah Tuhan kita Yesus Kristus, akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya harus melihat bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh
teologi yang bernama Anthony Ahukma. Di dalam bukunya Diselamatkan oleh Anugerah, dia berkata begini, kelahiran baru itu didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah lahir baru adalah salah satu karya Roh Kudus yang membuat orang datang kepada Yesus. Ya, jadi kelahiran kembali di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus itulah yang akan membuat pertama orang-orang datang kepada Yesus. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa melalui karya Roh Kudus yang akan mengubah hati, yang akan mengubah hati seseorang, karena pada dasarnya hati seseorang yang dulu sudah mati, tetapi sekarang Roh Kudus yang ada di dalam kita lah yang akan membuat rohani kita mencapai pada rohani yang hidup. Dikatakan bahwa karya Roh Kudus lah yang akan membuat seseorang itu bertobat. Seseorang itu percaya kepada kebenaran, percaya kepada Injil Tuhan. Alamilah Tuhan di dalam hidup kita. Alamilah Tuhan secara dahsyat dengan Tuhan. Karena kita mengiring Tuhan, bahasa Jawanya tidak leha-leha. Apa leha-leha? Enggak sembarangan. Ikut Tuhan serius. Ikut Tuhan serius. Alami Tuhan di dalam hidup kita. Terus alami Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin ada yang berkata, waduh Om, Pak berat. Yes, berat. Ikut Tuhan tidak ada yang menurut kita manusia tidak ada yang enak. Karena Yesus berkata setiap orang yang mau ikut aku, dia harus memikul salibnya. Menjadi pertanyaan besar, kalau anak Tuhan yang menerima Yesus pernah pikul salib, itu yang dipertanyakan. Tetapi kalau hari-hari ini kita sedang alami salib, wah, pikulah. Matius pasal 11 ayat 28 katakan bahwa pikulah salib yang kupasang. Pikulah salib yang kupasang. Karena aku lemah lembut. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu yang pikul salib hari-hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktunya berjalan terus, tapi satu hal yang penting akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Apakah penting lahir baru? Yes, sangat penting. Lahir baru itu sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Yang pertama, kondisi kita, tubuh kita, ini daging Bapak Ibu. Kita harus alami sesuatu yang radikal bersama Tuhan, agar supaya kedagingan kita ini, yang enak menurut kita ini, itu disalibkan. Hari-hari ini mungkin kita merasa sakit ikut Tuhan. Yes, betul, ikut Tuhan pasti menderita. Kemudian yang kedua, sangat penting untuk kita alami yang namanya lahir baru. Karena yang kedua, karena manusia tidak bisa melihat. Loh, kok tidak bisa melihat? Matanya terbuka. Manusia tidak bisa melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan baginya. Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan tubuh, kita bisa melihat sesuatu yang membuat kita, waduh, happy, senang. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alami kelahiran baru supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kita. Yang ketiga, kita harus alami kelahiran kembali di dalam Kristus. Karena pada dasarnya tubuh kita ini tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Baru menghadapi corona udah takut. Baru menghadapi masalah tubuh kita ini sudah takut. Tetapi kalau kita alami Tuhan,
apapun yang Tuhan lakukan melalui peristiwa yang luar biasa hari ini, mau itu corona, mau itu masalah apa saja, yakinlah bersama Tuhan ada perlindungan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu, amin. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita mencapai seperti yang Tuhan inginkan, hidup di dalam kelahiran yang baru yang Tuhan inginkan kepada kita, maka saya yakin kita akan bisa melihat kerajaannya dan kita akan bisa menikmati kerajaannya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Renungkan firman Tuhan pada saat ini. Renungkan Dia yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap peristiwa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Saya akan berdoa untuk kita semua. Kita semua yang hadir mungkin di rumah, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kondisi hidup kami semua ada dalam keadaan yang sehat. Dan kondisi rohani kami juga saat ini ada dalam keadaan yang sehat. Kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau hidup terus bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau alami lagi Tuhan di dalam hidup kami secara luar biasa, secara radikal di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kami untuk kami dapat mengikut Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat kami meninggalkan Dia, meninggalkan Yesus. Karena kami tahu Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji adalah Tuhan yang sudah menyiapkan satu tempat untuk kita semua. Ketika kita percaya hari ini, ketika kita percaya sampai Dia menjemput kita semua, maka saya yakin dan percaya tempat itu sudah diberikan untuk kita semua. Kita melihatnya dan kita menikmati kerajaan yang Dia berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan mereka. Mungkin mereka sedang alami sakit pada hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan. Iman yang ada pada kami akan menyembuhkan kami semua. Iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami akan memampukan kami menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu meteraikan di dalam hati kami semua jemaat Tuhan yang ada pada saat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu jelas Bapak Ibu Saudara, iman yang kuat membawa kita ke dalam kekuatan kepada Tuhan. Sudahkah kita lahir baru? Haleluya. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap
bersyukur, ku berwaktu kami serahkan kepada Bapak Gembala doa berkat. Setiamu tamu besar bagi di setiap langkahku, ku memujimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Setiap hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau pada saat ini, Engkau sudah memberkatinya Bapa. Bagi kami semua umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami berdoa ya Tuhan. Sebagaimana kami datang pada hari ini, datang menikmati berkat Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, turunkan berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kami semua, mulai pada saat ini, besok dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan itu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibadah pagi hari ini sudah selesai dan kita sudah menerima berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Haleluya. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok Minggu pada tanggal 11 Oktober. Ibadah akan dilaksanakan di gereja sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!